Berbicara tentang golongan orang-orang yang dilihat oleh baginda Rasul ketika Isra Mi'raj, apa sih sebenarnya pesan baginda Rasul ketika melihat golongan orang-orang tersebut untuk kita nih, manusia yang sekarang saat ini masih hidup di muka bumi ini. Dan apakah kita termasuk golongan orang-orang tersebut? Ada yang baik, ada yang buruk. Nauzubillahi min dzalik, semoga kita semua bukan termasuk yang buruk, tapi termasuk yang baik. Langsung aja yuk, pertama-tama kita belajar dulu bersama dengan Habib. Habib sehat? Alhamdulillah. Gimana sebaliknya sehat? Alhamdulillah. Ustazah? Aduh, dipanggilnya Ustazah. Jadi Ustazah, jadi doa insya Allah. Amin, jadi doa. Habib, bener gak sih ketika dari zaman baginda Rasulullah SAW, dahulu hingga zaman milenial sekarang itu ada 4 golongan orang yang menanggapi peristiwa Isra Mi'raj. Bahkan nauzubillah min dzalik nih, ada yang mencela Isra Mi'raj. Kok bisa ya? 4 golongan orang tersebut itu siapa aja dan karakternya bagaimana sih Habib? Mohon tausiahnya. Baik, izin Ustadz Maulana, Ustadz Syam, juga Ustazah. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa sallim amma ba'd. Jadi tadi dikatakan ketika menyikapi Isra wal Mi'raj, ya. Itu ada 4 golongan manusia yang mensikapinya. Yang pertama adalah manusia yang tidak percaya sama sekali dengan Isra wal Mi'raj. Ya, jadi 100% tidak percaya. Siapa itu? Yaitu pada masa Nabi Muhammad SAW dipimpin oleh seorang yang namanya Abu Jahal. Abu Jahal ini nama aslinya Amr bin Hisham, tapi dipanggil Abu Jahal karena selalu menolak dan merendahkan terhadap Nabi Muhammad SAW. Jadi Abu Jahal ketika Rasul SAW pulang dari Isra wal Mi'raj, lalu kemudian turun menceritakan kisahnya, kata Abu Jahal, wahai Muhammad, boleh nggak saya kumpulin orang? Ya, para pemimpin Quraisy. Boleh, kata Rasulullah SAW. Lalu dikumpulkan. Ya Bani Ka'ab bin Lu'ay, halummu. Ya, wahai Bani Ka'ab bin Lu'ay, kumpul semua, kata beliau. Ya, kata Abu Jahal. Lalu kemudian Rasul menceritakan, di situ ada orang yang senyum-senyum, ada yang geleng-geleng kepala, ada yang ketawa. Ya, kemudian ada satu orang yang bilang, wahai Muhammad, coba kamu angkat kaki. Lalu Rasul mengangkat kakinya sebelah. Lalu kemudian kata orang itu ketika kaki sudah diangkat, coba angkat sebelah lagi. Nah, Rasul ketika diperintahkan begitu bilang, kalau saya ngangkat dua-duanya saya akan jatuh. Kamu sejengkal aja nggak bisa ngangkat kaki, apalagi sampai naik ke langit. Ya. Nah, kelompok seperti itu sampai sekarang kaum muslim-muslimat itu selalu ada. Ya. Lalu kelompok yang kedua yang menyatakan Isra wal Mi'raj itu cuma mimpi. Ya. Nah, terkait dengan ini, hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, ya kita ketahui bahwa kalau misalnya itu mimpi, maka orang-orang Quraisy itu nggak akan menolak. Ya. Kenapa? Orang mimpi kemana saja bisa. Ya. Kenapa mereka menolak dengan keras, mencaci maki dan sebagainya? Karena dikatakan bahwa Nabi Muhammad SAW berangkat itu dengan fisiknya. Ya. Kelompok yang ketiga ya adalah yang menyatakan bahwa Isra Mi'raj itu hanya dengan ruhnya. Bagaimana kita menyatakan orang yang seperti ini? Ya, hadirin wal hadirat, kalau orang ruhnya keluar, kita sepakat, para ulama sepakat, orang itu meninggal. Ya. Jadi pasti ruh dan jasad. Kemudian kalimat subhanalladzi asra bi'abdihi yang tadi dibaca oleh Ustadzuna Syam, ya, itu maknanya adalah memperjalankan hambanya, namanya memperjalankan seluruhnya, bi'abdihi, seluruh hamba itu, ya, fisik maupun juga ruhnya sekaligus. Ya. Kemudian kata Mi'raj, Mi'raj itu sendiri itu maknanya adalah tangga. Ya. Nah kalau misalnya dikatakan tangga, yang naik tangga ya fisiknya juga ikut naik. Ya. Lalu Isra Mi'raj itu ujungnya sampai ke mana? Sampai ke Sidratil Muntaha. Apa itu Sidrah al-Muntaha? Sidrah itu artinya daun bidara. Ya. Jadi kata Rasulullah SAW sampai di atas yang paling tinggi itu dia sampai ke satu tempat yang seperti daun bidara yang besar sekali. Ya. Al-Muntaha artinya itu adalah batas tertinggi yang bisa dicapai oleh makhluk. Ya. Nah kemudian sampai ke situ, sampai Jibril pun tidak bisa ikut. Kata Jibril, ya Muhammad setelah ini Anda sendirian. Wahai Jibril, kenapa enggak temani? Dari awal saya ditemani. Ya. Kata Jibril, kalau saya masuk melewati ini maka badan saya akan terbakar. Lalu kemudian Jibril menunjukkan bentuk aslinya, kepalanya sampai ke langit, ya kakinya ke bumi, lalu memiliki 600 sayap.
dan sayapnya itu berkilau seperti ada permata, ya. Lalu kemudian Rasul kemudian akhirnya melewati itu. Jadi dari ini semua mana yang benar? Pendapat yang benar adalah yang menyatakan ruh dan jasad semua berangkat. Dan itu adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an yang ketika dikabarkan berkata, kata beliau, "Inni la asduquhu bima ab'ad min dzaka." Saya akan membenarkan apapun kata Muhammad walaupun lebih jauh daripada peristiwa Isra wal Mi'raj. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Amin ya Amin, rabbal amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sebagai seorang muslim yang beriman, mengaku beriman, kita harus wajib meyakini bahwa baginda Rasul memang benar-benar melakukan Isra. perjalanan Isra Mi'raj dengan ruh dan juga jasadnya. Jasadnya, betul Karena sekali, ada Ustazah. 4 orang tadi itu, ada yang percaya 100%, nggak percaya 100%, percaya setengah-setengah. Ada yang bilang mimpi, ada yang bilang hanya ruhnya aja. Itu nauzubillah min dalik. Semoga kita semua termasuk golongan orang-orang yang diteguhkan keimanannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah, Amin, ya amin ya Rabbal Allah ya Rabbal Alamin. Alamin.